Selamat malam, sahabat Gehera Lovers, dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau bikin konten YouTube tentang catatan saya. Biasanya kalau setiap malam saya selalu bikin goresan catatan itu untuk memotivasi diri saya sendiri. Ada beberapa goresan tangan saya, catatan saya. Di sini saya akan berbagi buat kalian semua. Teman-teman saya, sahabat saya, follower saya, terima kasih sudah selalu bergabung di channel YouTube saya. Kalian yang selalu menunggu video dari saya hanya bikin terima kasih banyak buat kalian supportnya yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video-video saya. Ya, terima kasih banyak. Saya akan berbagi tips buat kalian semua. Saya mungkin tipe orang publik ya. Saya suka berteman. Dari dulu saya suka berteman. Saya paling senang berteman. Jadi punya banyak teman itu mengasihkan. Tapi tidak sekadar berteman aja. Jadi bagaimana kita mempunyai teman, biar teman itu selalu ngangen gitu, selalu asik gitu. Nggak ada lo kayaknya nggak asik deh. Kalau lo nggak datang kayaknya acara kita nggak asik deh. Jadi kita bikin teman itu selalu merindukan kita gitu. Nah, sini saya akan berbagi tips buat kalian, dimana kita bisa berbagai macam cara. Saya akan berbagi buat kalian semua, bagaimana kita memahami teman-teman kita gitu. Bagaimana cara kita berbicara terampil di depan teman, bisa menghargai teman kita, sahabat kita, membalas komentar teman kita yang negatif, membalas pujian-pujiannya gitu. Karena pada dasarnya semua orang ingin dipuji ya. Kalau sudah ada komen negatif mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak. Tapi di situ kita bisa belajar untuk memahami tipe karakter teman kita. Saya akan berbagi di sini bagaimana kita mempunyai terampil dan cara bicara dengan orang lain, dan bagaimana cara terampil kita membuat orang lain tuh merasa penting gitu. Jadi merasa dia tuh merasa penting banget gitu loh. Jadi itu suatu kebanggaan buat mereka. Jadi selalu dianggap penting. Dan bagaimana cara terampil kita untuk selalu bisa menyetujui pendapatnya dengan cara bagaimana kita oke, aku setuju gitu. Nanti saya akan berbagi tipsnya. Terus juga bagaimana cara terampil untuk belajar mendengarkan teman lagi berbicara, lagi curhat. Bagaimana cara menanggapi curhatan teman. Bagaimana cara terampil kita untuk mempengaruhi teman. Dan bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang gitu. Kita punya daya aura positif ya. Jadi apa yang kita bilang, apa yang kita bicarakan, orang itu oh iya gitu. Jadi kita mempengaruhi orang gitu. Terus bagaimana cara kita meyakinkan orang, ini bagus banget buat kita sebagai marketing, public figure gitu, mempengaruhi. Kalau kita menjual produk, kita harus punya cara bagaimana kita meyakinkan, mempengaruhi bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita promosikan, jadi orang itu akan ikut gitu. Jadi bagaimana cara mempengaruhi mereka supaya mereka ikut gitu. Dan bagaimana cara terampil kita membuat orang selalu bilang iya, yes gitu. Yuk kita gini-gini, oke, yes, ayo. Nah itu bagaimana caranya, nanti saya akan berbagi bagaimana cara terampil kita untuk menentukan suasana hati. Nah kita punya teman di saat lagi galau suasana, kita belajar mengembalikan suasana hatinya yang lagi galau. Kita belajar untuk mengembalikan supaya happy lagi kembali. Jangan lagi bercerita galau yang mengompor-ngomporin atau memanas-manasin, membuat hatinya memanas. Itu nggak benar. Kalau kita sebagai teman, sahabat, jadi kita harus bisa mengembalikan suasana hati sahabat kita. Jadi lebih baik. Terus bagaimana cara terampil kita memuji orang. Nah, kita memuji teman itu tidak sekedar cantik. Jadi kita harus belajar menggali, kamu tuh sebenarnya mampu, kuat, hebat, kamu harus semangat, optimis. Jadi kita harus belajar memotivasi dia. Terus bagaimana cara terampil kita mengkritik. Nah kalau mengkritik tidak sekedar saran, tidak hanya sekedar mengkritik, wah lo tuh nggak ngerti, lo tuh nggak bisa, lo tuh bisa apa lo, itu salah. Nanti kita belajar untuk mengkritik dengan cara halus,
tapi kritik membangun. Terus bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih. Jadi belajar untuk bagaimana cara mengucapkan terima kasih, minta tolong. Nah itu nanti saya akan berbagi satu persatu. Bagaimana cara terampil kita untuk menciptakan kesan yang baik. Karena kadang-kadang mungkin biarpun kita penampilan yang bagus, tetap akan memberikan kesan negatif. Jadi kita belajar memberikan kesan yang positif, kesan yang baik. Bagaimana cara terampil kita untuk melakukan percakapan di saat kita berkomunikasi dengan teman. Jadi kita harus punya kayak gaya terampil kita untuk percakapan face to face gitu. Dan satu lagi, bagaimana kita memberikan gagasan yang penting buat teman, support teman kita. Oke, para sahabat Hera Lovers, saya akan bahas satu persatu. Saya akan berbagi tips buat kalian, semoga bermanfaat. Di sini pertama, bagaimana kita memahami seseorang itu kita bisa belajar itu dari 83% itu biasanya orang dari penglihatan ya. Kalau kita membeli produk itu 83% itu dari penglihatan. Kita melihat benda itu, oh bagus banget. Nah, dari 11% itu mendengar. Jadi kita akan mendengar dari teman gitu. Kita akan mendengar, oh barangnya ini yang dijual sama si A si B itu bagus. Nah itu kita dari mendengar dari teman. Terus 3,5% itu dari penciuman. Kadang-kadang makanan yang dijual itu kita bisa mencium dari aromanya. Rasanya enak banget nih, kayaknya lapar nih, pingin mampir sebentar, mau beli gitu ya. Nah itu dari penciuman, dari minat pembeli ya. Terus 1,5% itu dari sentuhan. Karena kalau cuman barang itu sentuh itu kemungkinan sekarang ini orang banyak kan jual online, jadi tidak bisa menyentuh barang yang kita mau beli. Nah, itu cuman kemungkinan persentasenya tipis banget. Terus 1% itu dari rasa. Orang kalau zaman dulu kita ke mall pasti akan di pinggir-pinggir jalan itu mempromosikan produknya. Coba Bu, rasanya bagaimana, untuk mempromosikan produknya dia dari rasa. Nah, sekarang di zaman digital, di zaman online itu rasa itu kemungkinan persentasenya tipis banget. Gitu. Jadi saya akan ngebahas di sini bagaimana persentasenya memahami manusia, memahami seseorang untuk mempunyai daya nilai beli, daya ketertarikan. Ya. Terus bagaimana kita tahu dari informasi? Nah, dari informasi 10% itu dari apa yang kita baca. Kita baca tahu informasinya itu cuma 10%. Terus 20% dari apa yang kita dengar. Jadi kita dapat informasi itu cuma 20% dari apa yang kita dengar. Terus 30% dari apa yang kita lihat. 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, itu 50%, 50 ya. Terus 70% dari apa yang kita katakan ketika bicara, itu 70%. Jadi itu sesuatu yang meyakinkan produk 70%. Jadi kita belajar meyakinkan orang dari kita memberikan penjelasan produk itu begini begitu begini begitu. Nah itu 70%. Terus 90% dari apa yang kita katakan ketika melakukan sesuatu ya, itu 90%. Jadi kita melakukan penjualan produk dengan melakukan sesuatu sejenis promosi gitu ya, itu 90%. Jadi meyakinkan pembeli untuk semakin yakin gitu. Dan di sini yang pertama saya akan ngebahas bagaimana cara terampil berbicara dengan orang gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang, ya ambillah topik yang menarik. Jadi jangan membicarakan keburukan orang atau kabar gosip, ambil topik yang menarik. Jadi kita lihat apa sih yang mereka sukai. Kita biar bisa ngebahas topik dengan mereka, teman yang ajak kita bicara. Nah, topik yang menarik bagi mereka mungkin diri mereka sendiri. Nah, mereka akan senang kita ngebahas tentang keluarganya, saudaranya, suaminya, anaknya, adiknya. Siapa yang dia banggakan tentang diri mereka atau pribadi dia mereka. Nah, ketika kita membicara pada mereka tentang dirinya, mereka akan sangat menarik. Kamu tuh rambutmu halus banget. Jadi kita akan ngebahas apa yang ada dengan dalam dirinya, itu kan sangat menarik. Jadi terus mungkin dengan kita memberikan kamu tuh sangat mempesona, kamu tuh auramu tuh
dia kan semakin berambisi gitu, semakin mempunyai ketertarikan untuk melanjutkan pembicaraan topik yang akan dibahas. Jadi itu sangat menarik banget. Jadi mereka akan berpikir baik tentang karena melakukan sesuatu hal seperti ini. Nah, ketika kita bicara dengan seseorang tentang diri mereka, nah itu seperti mereka merasa merasa begitu dapat perhatian gitu, dapat benar-benar khusus gitu loh. Dia kan seperti, oh kamu kok peduli banget sama aku ya gitu. Jadi sangat menarik banget topiknya itu. Jadi singkatkan, ada 3 kata itu harus singkatkan, saya, aku, dan milikku. Nah, gantilah 3 kata itu dengan kata 1 kata. Jadi kata yang penuh daya yang diucapkan oleh manusia, lidah manusia itu saya, aku, dan milikku. Jadi lebih baik ngomong Anda gitu. Misalnya ini untuk Anda. Jadi Anda itu sangat beruntung sekali jika Anda melakukan ini. Itu keluarga Anda tuh sangat menyenangkan. Jangan bilang kamu ataukah aku, itu memang mungkin nadanya agak sedikit ke ego ya. Jadi belajar untuk menghargai, ataukah bisa dengan ibu atau mbak atau mam gitu ya. Kalau memang kadang kalau kita bilang mam masih muda, kayaknya nggak nyaman orang itu. Nah, singkatnya, jika Anda mengorbankan keputusan Anda peroleh dari berbicara dengan dirinya sendiri dan dengan memakai kata saya, aku, milikku, itu adalah seperti ucapan kepribadian itu. Anda sangat mempengaruhi kata Anda itu akan meningkat sangat luar biasa. Kenapa topik ini saya ngebahas tentang diri mereka? Karena dengan ngebahas tentang dirinya itu sangat memberikan perhatian positif ya. Jadi cenderung membicarakan diri mereka itu sangat menarik ya. Dia akan semakin menggebu-gebu akan menceritakan tentang dirinya. Wah, aku tuh dulu begini. Bagaimana sih? Kapan sih kamu bertemu dengan pacarmu? Di mana sih kalian bertemu? Kok bisa kalian pacaran berapa lama? Itu akan semakin menarik dan menggebu-gebu kita menanyakan sesuatu tentang diri mereka. Nah, contohnya nih, bagaimana sih keluargamu sekarang itu sukses ya gitu ya. Kalau sudah dibilang mereka sukses, enggak, iya bener, saya lihat kalian sudah sukses ya. Dulunya saya kenal masih belum ada apa-apanya, sekarang udah luar biasa, ada kemajuan. Dia akan semakin bersemangat gitu menceritakan tentang kesuksesannya dan merasa nyaman dengan orang yang diajak bicara. Terus bagaimana tentang kemajuan anak-anaknya. Wah, anak-anaknya sekarang sudah sekolah. Anak-anak, bagaimana kita membicarakan dia, ngebahas tentang keluarga yang penuh panutan. Itu akan semakin semangat kita. Topik yang kita bicarakan dengan teman sahabat kita akan memberikan sesuatu keakraban. Jadi kita akan semakin dekat. Makanya ada istilah nggak kenal maka nggak sayang. Nah, disitulah. Jadi kita harus belajar untuk menyayangi seseorang dengan belajar mencari pendekatan dengan diri mereka. Tidak hanya sekedar mau bertanya sudah makan belum, lagi di mana. Jadi perhatian yang kurang begitu jangan langsung masuk ke perhatian seperti itu. Kadang itu sesuatu hal yang modus buat mereka. Nah, kita juga bisa ngebahas topik menanyakan tentang putrinya, tentang ibunya. Jadi kita membicarakan ibunya yang seorang ibu yang pahlawan buat keluarganya. Nah, itu sangat menarik sekali bagi saya. Terus yang kedua, topik saya singkat-singkat aja supaya nggak terlalu panjang. Saya akan ngebahas tentang keterampilan kita, bagaimana membuat orang tuh merasa penting banget gitu. Karena sifat manusia yang paling umum itu sifatnya tuh yang saya, Anda, dan setiap orang memiliki sifat yang begitu kuat sehingga membuat orang melakukan sesuatu yang mereka lakukan ya, baik dari buruk ataukah hasratnya itu merasa penting banget, merasa dihargai, merasa berharga, merasa diakui ya. Kita harus bisa menghargai mereka, itu mereka begitu penting banget gitu. Jadi saya akan ngebahas itu, bagaimana kita membuat orang lain merasa penting buat sahabat kita.
bagaimana kita untuk membuat teman sahabat kita merasa penting ya. Nah, semakin kita membuat mereka merasa penting dalam hidup mereka, dia akan semakin merasa besar respon tanggapan positifnya terhadap kita. Nah, di sini setiap orang tuh ingin diperlakukan sebagai orang, istilahnya diorangkan gitu ya. Jadi kita menghargai mereka, menghargai jerih payahnya, menghargai setiap apa yang dia lakukan, menghargai setiap sekecil apapun yang mereka lakukan, itu kita harus hargai sekecil-kecilnya dan merasa dihargai sepenting mungkin ya. Nah, karena tidak seorang pun ingin diperlakukan sebagai mereka bukan siapa-siapa, mereka orang apa sih, nggak seberapa, orang biasa. Itu selalu merendahkan orang ya kalau menurut saya. Nah, ketika mereka dianggap penting ataukah kita menganggap merendahkan mereka, dia itu bukan apa-apa, dia itu. Jadi di saat mereka melakukan sesuatu, kita ada temen yang menceritakan mereka tuh tahu begini begitu. Contoh lah dia suka sekali jalan-jalan, cuman jalan-jalan sekali aja udah bangga, cuman baru makan di restoran aja sudah pamer, sudah sombong gitu. Jadi kita belajar untuk mengendalikan teman dengan belajar merasa bahwa mereka itu penting banget gitu. Ya mungkin baru ada waktu liburan bersama keluarganya, mungkin dia karena kebanyakan kemungkinan hal yang positif kita bisa merespon tanggapan teman ya. Nah, satu ingatlah, bagi setiap orang itu dia sama pentingnya bagi dirinya sendiri ya. Belajar itu memanfaatkan sifat ya, belajar untuk kita mengakui apa yang dia lakukan. Nah, satu dengan cara kita mendengarkan bagaimana dia terampil mendengarkan orang lain, dia merasa berbicara. Kita belajar untuk sebagai pendengar mendengarkan apa yang dia ceritakan. Jadi di saat dia belajar menceritakan kesedihan, jadi kita belajar ikut empati sedihnya. Di saat dia menggebu-gebu, di saat dia menceritakan kesuksesan, kita ikut merasakan kesuksesannya. Di saat dia merasakan galau, kita belajar untuk mengikuti perasaannya dia. Jadi kita memang harus belajar untuk sebagai pendengar yang baik buat sahabat kita. Terus kemudian pujilah dan hargai mereka. Apapun yang mereka lakukan, kita belajar untuk memujinya dan menghargainya. Sahabat Hera Lovers, di saat kita berbicara sama sahabat, teman, klien, customer, nasabah, siapapun itu, calon investasi kita, kita belajar untuk memberikan masukan. Jadi di saat kita berkomunikasi, berbicara, kita belajar untuk selalu menatap matanya, wajahnya. Jadi lawan pembicara kita. Jadi kita belajar untuk face to face itu menatap dengan penuh seksama, kita mendengarkan apa yang dia jelaskan. Kita dengan senyum mendengarkan dan sekali-sekali kita memberikan dia pertanyaan gitu. Oh ya, gitu. Terus sekarang anakmu sekarang sekolah di mana gitu. Terus sekarang tinggal di mana? Nah, gitu. Dengan penuh senyum dan menatapnya penuh semangat, dia akan lebih merasa nyaman gitu diajak bicara sahabat kita. Terus kalau bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana keluarga, oh ya ibu gimana, sehat kan semua gitu. Karena terampil untuk mempengaruhi orang itu adalah sangat bakat dalam diri setiap orang ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang itu penuh bakat ya dalam dirinya sendiri. Karena kadang orang menjual produk tanpa membawa barangnya, dia bisa meyakinkan orang itu. Nah, dia punya bakat dari dalam, meyakinkan orang itu penuh dengan keyakinan, tanpa melihat barang pun orang akan membeli. Ada juga orang yang sudah membawa barang dagangan seabrek, sudah membawa berbagai testimoni, berbagai macam testimoni teman, itu
pun juga tidak dipercaya, tidak punya keyakinan untuk meyakinkan orang bahwa apa yang dia promosikan, dia perkenalkan produknya, dia jual, belum punya daya tarik keyakinan orang untuk membeli. Nah, itu sebenarnya keyakinan dari dalam. Gitu. Sebenarnya sih simpel banget ya untuk memberikan keyakinan bagaimana orang itu harus bisa membeli itu ya, bisa mengatakan oke, yes gitu, atau ya saya akan memberikan ini kontrak gitu, oke, yes, tanpa banyak basa-basi, oke, saya tanda tangan langsung gitu. Biasanya saya dulu sempat pernah jadi agen asuransi di suatu perusahaan insurance itu. Saya dapat nasabah itu kadang-kadang saya tidak dari saya melobi nasabah, saya memprospek nasabah, itu saya dapat nasabah dari referensi. Jadi banyak referensi teman-teman yang mereferensikan saya. Dan nasabah-nasabah yang saya dapat itu dari referensi teman-teman, entah dari mana tiba-tiba ada yang mereferensikan saya gitu. Dengan Hera ya, dengan Bu Hera ya gitu. Saya dapat referensi dari si A, bisa nggak datang ke rumah prospek saya? Saya rencana satu keluarga mau bikin buka polis gitu. Datanglah saya ke rumahnya gitu. Dan tanpa saya menjelaskan berbagai macam bla 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 bla, cuman poin-poinnya aja, poin-poinnya udah. Jadi satu keluarga ikut buka polis. Nah, itu satu itu memberikan kepercayaan bahwa kita selalu belajar untuk menjaga ya bagaimana kita meyakinkan orang satu, karena kalau sudah bisa meyakinkan satu orang, dia akan berbicara, dia akan bernyanyi, dia akan memberikan hal-hal yang positif. Kamu mau butuh ini, dia akan mendapatkan referensi. Kamu butuh ini, ya udah kontak Hera aja. Kamu butuh percetakan, kontak Hera aja. Kamu butuh asuransi, cetak. Apapun yang kamu butuhkan, Hera. Dia tuh selalu siap siaga. Apa yang kamu minta, dia akan selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan kamu. Nah, di situ itu yang saya alami, yang saya mau berbagi kepada teman-teman. Bukan saya sok marketing hebat, bukan. Jadi saya belajar untuk apa yang saya dapatkan ilmu marketing yang selama ini, walaupun sekarang saya berada cuma di rumah aja, tapi saya rasanya ilmu yang saya pendam ini buat diri saya sendiri kayaknya kurang bermanfaat. Mungkin saya bisa berbagi buat teman-teman, adik-adik yang baru lulus. Jadi tetap semangat, jadi tetap optimis. Satu, ciptakan image yang positif. Jangan suka menceritakan kejelekan orang. Ngobrol dengan sesama teman, jangan bergosip hal-hal yang negatif. Jangan suka merendahkan orang lain, dan belajar selalu menghargai orang. Nah, di situ banyak kan manfaatnya. Kadang orang tanya, kenapa followernya banyak banget? Entah kenapa, apakah mereka menyukai saya dari paras wajah cantik, kemungkinan, ataukah karena mungkin paras body semok, ataukah mungkin dari status-status saya, apakah dari respon saya, apakah dari personality saya, apakah dari apapun itu yang mereka suka dari saya, itu adalah bagian dari kesukaan mereka, dan saya belajar untuk menghargainya. Oke sahabat lovers, Hera lovers, terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube saya, kalian sudah subscribe, mengikuti setiap video-video saya, yang selalu follow setiap status saya di Instagram, di Facebook, di TikTok, dimanapun, semua media sosial saya kalian sudah follow. Saya terima kasih banyak buat kalian. Saya merasa senang dan saya merasa happy banget punya follower. Kemungkinan mungkin orang yang punya follower banyak itu kebanyakan hater ya, tapi saya follower lover ya. Jadi selalu komen positif. Jadi selalu komen motivasi, selalu komen penyemangat saya gitu. Setiap apapun yang saya posting selalu memberikan semangat buat saya, selalu memberikan motivasi buat saya. Jadi saya membuat konten di YouTube ini pun semua dari support dari teman-teman, semua dari semangat teman-teman, bikin konten apapun itu tentang diri saya, tentang aktivitas saya, tentang
keluarga saya akan satu persatu, saya akan bikin video konten di YouTube saya. Terima kasih buat semua sahabat saya. I love you, I love you, I love you buat kalian semua. Semoga konten kali ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan bisa terus mensupport saya membuat video-video yang terbaru, video-video yang lebih bermotivasi, yang bermanfaat. Saya minta supportnya, komennya yang positif. Jadi kalau komen yang negatif bisa inbox saya, bisa masuk ke DM juga bisa. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat video kali ini. Ini jam sudah larut malam. Saya belajar setiap goresan kata-kata, setiap goresan motivasi saya, catatan saya punya banyak catatan. Jadi kadang-kadang saya buat di status, kadang-kadang saya tulis, kadang-kadang saya simpen. Jadi supaya tidak mubazir, saya akan berbagi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan selamat malam.